Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Segor Venus IM yang unik. Kenapa? Karena desainnya semi open back. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Music Lover, Segor ini adalah pendatang baru di audio portable. Sebelumnya gua hampir nggak pernah denger sih namanya, ini baru belakangan ini cukup terkenal. Terkenalnya juga karena ada kontroversi gitu. Jadi kemarin itu ada, gue lihat kayak posting-posting itu di grup-grup audio, katanya Segor Venus terutama ini punya tuning atau punya suara gitu kayak in-ear yang harganya jutaan. Padahal ini kan harganya cuma 200 ribuan, bahkan gak nyampe 200 ribu gitu. Makanya gue penasaran banget. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kita perlu tahu fitur sama speknya. Nah kayak ini nih, harganya itu di kisaran 100 sampai 200 ribu. Jadi ada yang jual mungkin 199 ribu, bahkan ada jual lebih mahal ataupun ada yang mungkin lebih murah. Tapi gua ambil tengah-tengahnya kira-kira 199 ribu lah. Menggunakan dual magnetic circuit driver, ya, yang katanya bikin distorsinya lebih kecil. Jadi kalau distorsinya kecil, suaranya akan lebih bersih. Kemudian bassnya lebih kuat dan punya suara treble atau high yang lebih extend. Tuningnya itu katanya by Senior Industry Master. Ini bakalan istimewa, nanti kita coba buktikan ya. Semi open acoustic design. Nah ini yang tadi gue tertarik. Ini in-ear tapi desainnya semi open, itu jarang banget. Ya katanya itu bakalan bikin suaranya lebih dinamis dan natural. Ergonomic comfortable wearing. Jadi harusnya sih nyaman untuk digunakan. Soft and skin friendly ear tips. Jadi ear tipsnya ya lembut gitu lah. High quality cable with OFC material. Jadi kabelnya dari bahan OFC dan ya katanya cukup high quality lah. Nah ini yang cukup menarik. Modified 2-pin detachable connector 0,78. Nah biasanya kan yang kayak gini-gini tuh yang brand-brand Chi-Fi itu pakainya 0,75. Tapi ini dia pakai yang standar internasional loh, 0,78. Ini cukup menarik. Untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini. Paket penjualannya. Sekarang kita langsung masuk ke desain dan build quality-nya. Ini gue cukup exciting nih dengan desainnya. Ini menarik banget, ya unik. Yang gue notice pertama kali dari IM ini, itu desainnya yang unik di faceplate-nya, ya. Semi open back, terus bodinya itu cukup berbobot, jadi kayak solid gitu, bukan kopong. Biasanya kan gue sering megang kayak KZ gitu kan, kayak bahan plastik terus kopong. Nah ini cukup solid, cukup berat gitu. Ya kita bahas dari jacknya dulu ya. Jacknya 3,5 mm, ya 4 pole, ada mic-nya, gold plated. Terus gue suka karena dia udah L shape. Tapi sebenarnya jack sama kabelnya ya standar Chi-Fi aja sih sebenarnya. Cover jacknya juga dari bahan plastik, kemudian bahan kabelnya dari copper, kemudian di sieve plastik seperti yang biasa, yang transparan gitu. Splitternya juga sederhana banget tuh, ya. Mic-nya yang satu tombol. Terus di bagian over ear-nya di sleeve lagi dari bahan plastik, kemudian konektornya 2 pin 078. Jadi ya sebenarnya untuk jack sama kabelnya sih nothing special, kecuali memang konektornya dia pakai 078, ini agak unik sih. Nah ini nih bagian buds-nya yang unik banget menurut gua. Untuk bentuk keseluruhan sebenarnya agak mirip-mirip Chi-Fi yang lain lah, ya kayak KZ, KBR dan lain sebagainya gitu. Tapi yang bedakan itu di faceplate-nya. Nih Music Lover lihat ya, kayak bolong kan, ada bolongan gini. Ini cakep sih menurut gua. Nah unit yang gue dapat ini warna hitam. Optionnya katanya ada silver juga. Di bagian faceplate-nya yang bolongan itu, kalau Music Lover lihat dalamnya itu ada grill. Terus warna bolongan yang bagian depannya itu warna copper shiny. Stand out banget gitu warnanya untuk bahan dasar faceplate-nya warna hitam dan doff gitu. Jadi kelihatan menonjol. Kemudian ada scrub gold di bagian atasnya tuh. Sedangkan bagian shell-nya kalau yang sebelah kiri ada tulisan Segor. Dan di kanan ada tulisan Venus. Kemudian di sampingnya, di samping tulisan itu ada marking L dan R-nya. Shell-nya juga itu warnanya transparan, jadi kita bisa lihat bagian dalam dari shell-nya. Kemudian nozzle-nya itu nyatu dengan shell-nya, jadi bukan yang terpisah yang kayak dua bagian gitu, enggak, tapi satu bagian. Cetakannya berarti satu cetakan yang berarti dari satu bagian cetakan lah gitu. Bornya gede, nozzle panjang, filter bentuk mesh atau jaring warnanya hitam. Untuk tipsnya sih standar Chi-Fi ya, yang putih susu, cukup lembut sih menurut gua. Dari desainnya, terutama di faceplate dan shell-nya ini keren banget menurut gua. Ini gua bakalan kasih poin 8 untuk desain dan build quality-nya. Nah, pas gue nyobain fittingnya nggak ada masalah ya.
isolation dapat, ceiling dapat, kemudian kedap, terus di kuping gue nyaman, nggak sampai bikin kuping gue sakit gitu, nggak. Ini nyaman ya, tapi anyway memang Chi-Fi kayak gitulah, selalu nyaman di kuping gue. Sekarang kita nyobain mic-nya. Nah ini sampelnya kayak gini nih. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari IEM Esgor Venus. Rekaman mic dari IEM Esgor Venus. Mic-nya ini surprisingly lumayan oke loh. Gue cukup suka nih untuk mic-nya. Cukup jelas, clear, detail, powernya juga nggak kurang, cukup gitu. Oke lah untuk mic-nya. Sekarang yang paling penting, kita akan bahas sound quality-nya. Kita bahas tuningnya dulu, oke? Tuningnya, Music Lover bisa lihat frekuensi responnya. Anyway, gue bandingin sama ya benchmarknya Sinfonia biasa. Kita pakai DRAM E3 yang ngejar ke kurva Harman. Nah kalau Music Lover lihat, tuning Segor Venus ini agak beda loh. Unik menurut gue. Biasanya kan orang ngejar kurva Harman kan, kayak di RAM E3 gitu. Tapi Music Lover bisa perhatikan itu ternyata enggak. Beda loh. Di mid-nya agak landai. Ya, tapi lebih tinggi tuh dibanding di RAM E3. Terus yang uniknya di frekuensi 3000 sama 9000 tuh kelihatan keboost banget. Nah yang unik itu biasanya kalau kita ngeboost 9000 di frekuensi 9000 itu biasanya kecenderungan memang kerasa open airy, brilliance-nya bagus, tapi suka cenderung agak pedes dan peak. Tapi nggak terjadi loh sama IEM Segor Venus ini. Walaupun di boost di 9000 tapi kerasa nggak pedes, malah dapat efek airy dan open yang lebih bagus, yang lebih rapih gitu. Di kuping gua nih ya, tuningnya ini kerasa natural, kerasa balance. Ini gue suka. Yang bilang memang tuningnya ini seperti tuning harga IEM mahal, gue cukup setuju sih. Ini IEM harga under 200.000 atau mungkin 200 ribuan doang. Memang gak sampai kayak 4 juta, 5 juta sih. Tapi kayaknya untuk kelas tuningan 1 juta masih dapet loh. Ini lumayan banget nih. Detailnya kayak gini ya untuk detail tuningannya. Bassnya cukup deep, punch, nggak over, nggak boomy. Kemudian mid-nya, kalau kita lihat frekuensinya kan tadi kita udah lihat ya, cenderung agak mundur. Tapi kalau kita dengerin vokalnya stand out malahan. Intimate, jelas, clear. Bahkan gue kerasanya kayak ya deket gitu vokalnya. Sedangkan untuk treble-nya, ya tadi seperti kita bahas, open, airy, extend, tapi nggak pedes sama sekali. Ini oke banget nih. Overall menurut gue nih ya, tuningnya ini bakalan cocok hampir di semua genre musik. Music Lover misalnya suka musik EDM, dapet. Jazz, dapet. Classical music, dapet. Rock, pop, dapet juga. Jadi bisa gue bilang ini tuningnya cocok untuk all-rounder, aman untuk semua genre. Sekarang kita bahas di teknis suaranya. Ingat harganya 200 ribuan ya. Jadi tentu saja kita bandingkan dengan yang kualitas 200 ribuan. Kan gak fair dong kita bandingkan misalnya dengan harga 1 jutaan gitu. Walaupun tuningnya memang bisa gue bilang, gue cukup setuju kalau bisa dianggap kayak tuning jutaan gitu. Detail, clarity, resolusi dapet. Bagus. Untuk kelas 200 ribu, ingat 200 ribu bisa gue bilang ini sangat istimewa. Bahkan gue kayaknya cukup berani untuk bandingin sama yang kelas 500 ribuan. Ya, karena apa ya, mikro detailnya bagus, kedengeran jelas banget. Kemudian resolusi suara, gambar suaranya jelas, detail banget. Kedengaran apa ya, kayak kita nonton ini aja, kayak nonton video misalnya 4K gitu. Jadi jelas banget gambarnya. Soundstage cukup presisi, pinpoint suara, arah suara bagus. Untuk kelas 200 ribu bisa gue bilang ini juga istimewa. 3D imaging kerasa lega, kerasa open, depth juga layeringnya bagus untuk kelas 200 ribu ya. Kemudian height-nya juga oke. Separasi instrumen kepisah-pisah, ya nggak ada yang numpuk. Karakter masing-masing instrumen bisa kedengeran dengan sangat jelas. Transiennya cukup responsif, cukup presisi. Ya, cukup cepat juga. Memang bukan yang cepat banget, tapi oke lah. Dynamic range bagus, suara kecil, kedengeran dengan sangat baik. Nggak ada frekuensi yang hilang, bahkan untuk suara keras masih oke. Ya nggak terlalu ngepick lah. Tapi memang kalau kita ngeboost bener-bener volumenya sampai gede banget, memang ada sedikit kerasa, masih ada sih. Noise floor, ini gue suka. Bersih, clean,
bisa gue bilang black background. Kesimpulannya musik lover, Segor Venus ini harganya kan cuman 200 ribuan. Punya fitur-fitur, punya spek yang mumpuni untuk kelasnya loh. Selling point yang paling utama yang gue rasa menarik, desain sama build-nya. Semi open back design itu menarik banget. Itu yang pertama. Kemudian suaranya musik lover. Untuk kelas 200 ribu, tuningnya, kita bahas tuningnya tadi kan, itu oke banget. Tapi ternyata teknisnya juga nggak kalah. Memang kita nggak bisa bilang teknisnya ini seperti kelas 1 jutaan, nggak bisa ya, karena memang masih di bawah gitu. Tapi untuk kelasnya yang 200 ribuan masih bisa bersaing. Gua rasa nih ya, Segor Venus ini bisa jadi contender untuk tahun ini, jadi yang terbaik di kelas 200 ribuan loh. Ya tapi kan anyway, tahun ini kan masih baru banget, jadi masih panjang nih. Siapa tahu nanti kedepannya ada IM-IM yang lebih menarik lagi. Tapi sementara ini gue pikir yang gue denger untuk tahun ini kayaknya salah satu yang terbaik deh. Tapi kan itu pendapat gue, ya kan? Bagusnya musik lover percaya sama kuping sendiri. Pastikan selalu audisi sendiri dan cobain sendiri. Ya, jangan suruh teman yang nyobain, tapi sendiri. Oh ya, kalau musik lover di Bandung nih ya, bisa main-main ke Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205A. Nanti bisa nyobain berbagai macam audio portable di sana. Ada IM, ada TWS, ada DAP, DAC, dan lain sebagainya. Oke, anyway, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!